Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Abdillah dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Gua dan Talon. Saya akan menjelaskan tentang nomor 2 dan nomor 3 karena nomor 1-nya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andi. Oke. Nomor 2, raja-raja yang memimpin di kerajaan Gua dan Talon. Kerajaan Gua dan Talon merupakan kerajaan kembar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua kerajaan ini terletak berdekatan. Berapa raja atau sultan yang pernah berkuasa pada kerajaan Gua dan Talon? Yaitu 1. Kareng Matoaya. Kareng Matoaya merupakan raja Talon yang merangkap sebagai mangku bumi kerajaan Goa dan bergelar Sultan Abdullah dengan julukan Aulul Islam. Oke, yang kedua, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin merupakan raja Goa dan yang memiliki nama asli Daeng Manrabia. Raja Goa dan Talon tersebut penguasa Dwi Tunggal. Mereka dengan gigih memimpin kerajaan. Yang ketiga, Sultan Muhammad Said. Sultan Muhammad Said merupakan pengganti Sultan Alauddin. Ia meneruskan perjuangan ayahnya dan terus berjuang melawan Belanda. Ia wafat pada tahun 1653. Yang keempat, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah putra Sultan Muhammad Said yang memerintah di tahun 1653 sampai 1669. 5. Mapasomba adalah pengganti Sultan Hasanuddin. Ketika menjadi raja, ia masih berusia 13 tahun. Ia bergelar Sultan Amir Hamzah. Ia wafat pada tanggal 7 Mei 1674. Penggantinya adalah Sultan Ali. Namun kerajaan pada masa ini sudah tidak berkembang lagi. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa kerajaan Gua Talon adalah Sultan Hasanuddin. Ia merupakan raja yang sangat gigih dalam melawan penjajah. Dia tidak mau diajak kerjasama dengan penjajah. Oke, yang ketiga, selanjutnya, peran penting kerajaan Gua Talon dalam menyebarkan agama Islam. Pada abad ke-16 sebelum Masehi, di wilayah timur Nusantara sampai Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan yang amat kuat bernama Kesultanan Goa. Tak diketahui secara pasti awal mula berdirinya kerajaan itu. Menurut fakta-fakta yang berada, Raja Goa pertama memerintah pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Goa tercatat sebagai salah satu kerajaan paling tua di wilayah Indonesia bagian timur, selain kerajaan Luwu dan kerajaan Bone. Pada awalnya, penguasa dan rakyat Goa adalah penganut animisme. Kekuasaan Goa meliputi daerah pesisir semenanjung bagian selatan, ujung Padang sampai Bulukumba. Goa mencapai puncak kejayaannya ketika berubah menjadi Kesultanan Islam, tepat pada malam Jumat 9 Jumadil Awal 22 September 1605. Penguasa Goa memeluk agama Islam. 2 tahun kemudian Raja Goa Mangarangi Daeng Manrabia dan Sultan Alauddin, penguasa Goa pertama yang memeluk Islam, mengeluarkan dekret. Isinya, kerajaan Goa dan Talon menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Seluruh rakyat yang bernaung di bawah kerajaan itu harus menerima Islam sebagai agamanya. Pada puncak kejayaannya, kekuasaan kerajaan Goa meluas sampai ke Manado, Sumbawa, Gorontalo, dan Tomini.
dan Kesultanan Goa memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di wilayah Sulawesi. Kerajaan Goa Talo berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Pulau Sulawesi. Salah satunya tujuan untuk melakukan Islamisasi. Bahkan Kesultanan Goa menaklukkan sejumlah kerajaan dan akhirnya memeluk Islam. Menurut Lontara bilang, catatan Raja-Raja Goa Talo pada masa pemerintah Raja Goa Tunipalangga telah ditemukan sebuah perkampungan Muslim di Makassar yang penduduknya terdiri atas pedagang Melayu yang berasal dari Campa, petani, Johor, dan Minangkabau. Berdasarkan catatan itu pula, pada masa pemerintahan Dunijalo 1565 sampai 1590 telah didirikannya sebuah masjid di Mangalekana, tempat para pedagang bermukim. Kehadiran para pedagang Muslim tersebut membawa pengaruh terhadap penduduk setempat. Menurut Ensiklopedia Islam, agama Islam berkembang di wilayah Sulawesi Selatan melalui dua tahapan. Pertama, secara tidak resmi, penyebaran Islam terjadi melalui jalur perdagangan. Tahap kedua, Islam secara resmi diterima oleh Raja Goa Talo ketika tiga orang datuk yang berasal dari kota tengah Minangkabau berkunjung ke wilayah itu. Guna memperkuat posisinya sebagai kerajaan Islam di kawasan timur Nusantara itu, kerajaan Goa dan Talo pun sempat menjalin kerjasama dengan kerajaan Islam lainnya, khususnya Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Hingga kini Islam menjadi agama mayoritas di wilayah Sulawesi Selatan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.